Gimana pendapat kamu soal sampah di Jogja? Sampah di Jogja sekarang itu ya kebanyakan masih belum teratur ya Mbak. Maksudnya masih masyarakat yang sering seenaknya aja membuang sampah ya, sebenarnya dampaknya juga ada sih. Sampah di Jogja itu terlalu banyak, hampir menyerupai Jakarta. Sampah di Jogja itu menurut saya apa ya, terlalu banyak lah. Kurangnya apa tempat sampah yang membuat apa itu. Terus tahu nggak, abis dikumpul-kumpulin sampahnya dikemanain? Setahu saya sih kalau untuk tangan orang kreatif sih bisa jadi karya, tapi kalau ya sebagai palingan juga dibakar atau Dibuang di TPA. Kalau setelah dikumpulkan, kalau masalah sampah yang di perumahan seperti itu, mungkin dia ditampung ke tempat pembuangan yang lebih besar mungkin ya. Kurang tahu. Kalau dari diri kamu sendiri, ada nggak tindakan nyata untuk ngurangin sampah? Kalau saya berusaha membuang sampah pada tempatnya lah. Pernah, saya menguranginya dengan mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang dengan cara membuat tas, membuat tempat buku itu dan lain-lainnya. Pernah di rumah buang sampah di TPA juga, tapi tetangga-tetangganya juga nggak sadar. Sampah di Jogja itu sudah hampir banyak sekali, hampir menyelimuti bumi. Jadinya kita itu memandangnya itu juga benar-benar merasa prihatin karena sistem di Jogja itu masih banyak yang melakukan mengumpulkan, diangkut kemudian dibuang ke TPA Piungan. Yang di sana sekarang sudah menggunung, bahkan di sana itu hanya banyak dicari pemulung yang mereka nantinya hanya dijual, tetapi mereka belum tahu melakukan pengelolaan sampah yang sebenarnya. Volume sampah di Jogja telah mencapai 320 ton per hari. 20 ton diantaranya telah diolah melalui pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat ataupun tempat sampah komunal yang hanya berjumlah 2 buah. Dari semua sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir Piungan, sebanyak 68% diantaranya berasal dari kota Yogyakarta. Menumpuknya sampah di kota Yogyakarta membuat Agustina Sunyi tergerak untuk mengelola sampah di lingkungan tempat tinggalnya. Salah satu tindakannya adalah dengan merintis bank sampah di Desa Sumber Agung, Imogiri, Bantul, dan mengajak warga sekitar untuk terlibat aktif dalam kegiatan bank sampah tersebut. Ini campur. Kemasan. Campur deh, kemasan kali teh. Oh, nggih, nganu mawon ngeten mawon. Kuat betul. Nimbangin nang kidul sama anu. Kita punya pengurus yang nantinya akan mengelola, ya, itu nanti sistemnya menampung, menimbang, kemudian memilah-milah sampah mana yang bisa dibuat untuk kerajinan, misalnya dari bungkus-bungkus warna, ya, seperti ini, itu bisa dibuat kerajinan daur ulang. Kemudian yang sampah lainnya misalnya seperti kardus, seperti bekas koran, kertas arsip, ada botol-botol, itu nanti bisa dijual ke pelapak atau agen-agen yang nantinya akan menjadi tabungan dari warga masyarakat yang menabung di bank sampah kami. Jadinya nanti kegiatannya itu ya bisa menabung dari sampah nanti kembali ke warga,
kemudian otomatis juga bisa menjaga lingkungan di sekitar kami menjadi bersih. Kalau manfaatnya khususnya untuk yang kerajinannya dulu ya, kerajinan daur ulang itu manfaatnya itu yang pertama kita otomatis mengurangi sampah di sekitar kami, karena kalau dikurangi ya itu otomatis kan bisa membersihkan lingkungan di daerah kami. Kalau untuk pemusnahan sulit sekali, tapi dengan cara mengurangi sampah itu artinya kita bisa membuat berbagai macam produk-produk dari daur ulang. Kemudian tujuannya juga bisa memberdayakan masyarakat di sekitar kami, menciptakan lapangan pekerjaan di sekitar kami yang nantinya akan menuju ke ekonomi keluarga, kelompok maupun untuk keluarga kami. Kegiatan bank sampah dan daur ulang ini merangkul ibu-ibu di daerah tersebut untuk aktif dalam kegiatan peduli lingkungan yang sekaligus dapat menambah penghasilan mereka. Meramang dikerasa ke sak rantai. Alah, kurang. Kalau saya ya sangat tergerak sekali untuk membuat kerajinan daur ulang seperti ini ya. Soalnya saya itu melihat sampah itu sejak dari Bantul kena gempa 2006 ya. Di situ saya melihat sampah yang berserakan karena pada waktu gempa kita banyak mendapatkan bantuan yang berupa ada mie instan, berupa roti-roti biskuit atau bermacam-macam itu yang hubungannya dengan bungkus-bungkus plastik kemasan itu. Nah, yang saya pandang di sini sampah yang berupa plastik kemasan itu yang sulit terurai. Makanya saya itu tergerak ingin membuat kerajinan sampah daur ulang khususnya dari sampah plastik kemasan yang sulit terurai, itu yang nantinya ini bisa bermanfaat, banyak hikmahnya dari hanya menunda pembuangan, tetapi hikmahnya sangat banyak. Artinya itu ya ini bisa membuat menjadi kerajinan, bisa punya nilai ekonomi dan bisa menambah menjadikan lapangan kerja di tempat kami. Agar kegiatan daur ulang sampah ini tetap berkelanjutan, Agustina Suni sering memberi pelatihan di berbagai tempat. Salah satunya adalah di pesantren Al-Mumtaz, Patuk, Gunung Kidul. Ya, perlu diketahui bahwa pesantren kita ini sebenarnya kan kita jadikan sebagai pesantren entrepreneur, sehingga yang terpenting adalah membekali anak dengan berbagai skill, berbagai keterampilan yang bisa dipakai untuk hidup. Nanti untuk ampasnya, soalnya kan warna merahnya cuma sedikit. Menurut kamu dengan adanya kegiatan pelatihan kayak gini gimana? Ya, kita senang sih, soalnya kan ya, kita peduli lingkungan, kan kita juga banyak memproduksi sampah, jadinya kita bisa mengolah sendiri jadi kreasi gitu. Untuk khususnya kerajinan daur ulang ini kita kan punya cita-cita untuk selalu bikin inovatif terus, kemudian berkelanjutan, dan kami punya 13 orang untuk menjahit ataupun membuat kerajinan daur ulang, dan salah satu contohnya itu adalah Pak Narto. Pak Narto itu pernah kenal saya, dia cerita sulit mencari pekerjaan sekarang ini, tetapi karena dengan melihat kerajinan daur ulang ini, Pak Narto tertarik untuk menjadi karyawan kami, karena di tempat kami itu bisa bekerja di sini ataupun dibawa pulang. Dari hasilnya itu bisa membantu untuk ekonomi keluarganya.
bisa membantu, bisa menyekolahkan anak-anaknya, bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan kami juga sangat merasa senang bisa bekerja sama dengan mitra-mitra kami ya, itu ya terutama Pak Nurto sendiri, itu betul-betul di sini bisa menjadi tumpuan hidupnya. Dulunya itu satu bukan penjahit, Mas. Iya. Saya dulunya tuh cuma jualan keliling sebelum gempa, ya jual ya. Nah, setelah gempa saya tidak bisa apa-apa, saya kena gempa. Di patah tulang belakang saya tidak bisa jalan. Lalu saya ikut ditawari suruh kursus gratis. Nanti setelah kursus Pak dikasih alat kumplit itu ya, saya ikut itu ya, itu waktu itu pelatihan kulit, Mas, jahit kulit ya, saya ikut 3 bulan. Setelah itu teman saya itu 5 orang kan, teman saya itu setelah pelatihan keluar lalu saya ditarik oleh itu pemilik Mandiri Craft, tidak boleh keluar, saya disuruh bikin di situ, bikin dompet di situ. Manfaatnya ya ada, manfaatnya saya dapat pemasukan untuk menghidupi keluarga, itu manfaat besar ya. Selain itu saya juga bisa mengembangkan model-model itu. Dulunya tuh saya tuh ke tempat busuk itu saya belum bisa, Mas. Dari membuat dompet, lalu saya di sana membuat tas. Dan saya tuh cuma belum bisa sama sekali ya membuat tas itu gimana, selalu tanya terus sama busuk ini. Akhirnya saya lama-lama saya bisa. Jadi perkembangan sedikit-sedikit ada manfaatnya. Cita-cita saya itu sebenarnya sangat sederhana, tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi warga kami itu khususnya di daerah Desa Sumber Agung ya. Kemudian kalau sudah mereka sadar, kemudian mau mengelola sampah dengan benar, kemudian juga mau membuat kerajinan bersama-sama, itu nantinya di sini bisa lebih terkenal. Seperti misalnya di daerah Manding terkenal kulitnya, di Kasongan terkenal gerabahnya. Mudah-mudahan di daerah Desa Sumber Agung tempat kami tinggal itu terkenal dengan kerajinan daur ulangnya, yang nanti bisa mendatangkan pariwisata. Dan di sini kita sudah sering mendapatkan kunjungan dari daerah luar, misalnya dari Padang pernah, dari Riau, dari Kalimantan Barat, dari Palu, dari Jakarta, dari Semarang, dari Tulungagung, hampir dari luar negeri pun juga pernah, Amerika, Jerman ke sini. Itu juga alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa menular ke daerah Desa Sumber Agung kami, yang mudah-mudahan cita-cita saya terutama di Desa Sumber Agung ini menjadi daerah pariwisata yang terkenal. Terima kasih. Aku merasakan ini, kamu tahu aku sakit hati melihat semua mati di hadapanku, dan yang tersisa cuma debu. Ini serius tentang bumi ini, alam ini, dan kebun di depan rumahku, tentang pohon pisang, tentang rumput liar, tentang capung, tentang burung, tentang kenyataan bahwa semuanya tak seindah dulu. Kita harus menanam kembali hijau saat